Bayu mendekati patung spirit, namun tubuhnya tiba-tiba tak bisa bergerak karena tekanan mana yang begitu kuat. Meski hampir lumpuh, ia tidak menyerah. Perlahan-lahan ia memaksa tubuhnya maju hingga akhirnya berhasil mencapai patung itu. Stan Bayu juga ikut meningkat, membuatnya bernapas lega. Ia menyadari tempat ini seperti nge-gym karena tekanannya mirip dengan mengangkat beban berat. Bayu mengambil ranting yang diyakini satu-satunya cara untuk mengalahkan Meizen. Selama 1 minggu penuh, ia berlatih di tempat itu hingga statiknya meningkat pesat. Karena tidak ada guru pedang di dunia ini, Bayu berlatih sendiri sampai tubuhnya sakit jantung. Ia benar-benar melewati batas kemampuan hingga akhirnya memperoleh skill baru. Pandangan Bayu berputar, membuatnya pusing. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Wow, waalaikumsalam. Siapa itu? Saat menoleh, ia terkejut melihat Leavanel, spirit agung, berbicara padanya. Lah, patungnya hidup? Kurang ajar. Leavanel menjelaskan bahwa ia sudah lama berbicara. Hanya saja, Bayu baru bisa mendengarnya karena skill barunya. Skill itu memberi kemampuan mendengar spirit, tapi dengan penalti, tubuh Bayu perlahan kehilangan, alias kematian. Meski beresiko, skill ini berguna dalam keadaan genting. Leavanel terkejut melihat manusia kedua yang bisa menghirup spirit breath. Bayu bertanya, siapa orang pertama? Dan Leavanel menjawab, seorang swordman yang sudah mati dibunuh oleh Archmage pertama. Leavanel ingin mengajarkan teknik pernapasan dan gerakan pedang, tapi ada syarat. Bayu harus mencarikan jantung spirit agar ia bisa bebas. Bayu menolak karena tidak punya kekuatan untuk mengambilkan jantung spirit. Leavanel menjelaskan bahwa ia tidak butuh jantung spirit, cukup jantung murni dari seekor device beast. Bayu khawatir hal itu akan melemahkan Leavanel, tapi sang spirit tidak peduli, asalkan bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya, Bayu setuju memberikan jantung device beast normal, membuat Leavanel senang. Leavanel juga memberikan Leavanel Blossom Necklace sebagai tanda pertemanan. Bayu menyimpannya, tapi ia juga merasa item ini akan berguna suatu hari nanti. Di sisi lain, Altairisa akhirnya menyelesaikan penelitiannya. Ia menulis hasil kerjanya di kertas, bertekad untuk menunjukkannya besok kepada semua orang. Di kerajaan Rasdraf, para peneliti berkumpul untuk konferensi besar. Bayu dan Altairisa hadir untuk memprestasikan hasil kerja mereka. Bayu bersemangat karena akan ada Master Alchemist yang menjadi tamu penting. Altairisa masih gugup, takut dianggap tidak pantas. Bayu menenangkannya, menegaskan bahwa ia tidak menyalin penelitian Meizen karena Altairisa jauh lebih berbakat. Masuk! Acara dimulai oleh host. Sesi pertama dibawakan oleh Profesor Meizen. Meizen memprestasikan Red Potion tipe Alpha, membuat banyak orang terpukau. Bayu kesal karena Meizen mengklaim penelitian Altairisa seenaknya, seolah hasil itu miliknya sendiri. Selanjutnya, Altairisa maju sebagai presentasi kedua. Ia memperkenalkan diri, namun banyak orang mengabaikannya. Bayu tetap santuy, yakin Altairisa akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Altairisa memprestasikan komprehensi dan penataan sempurna dari teknik persilangan mana alkimia. Perkataannya mengejutkan semua orang. Mereka bertanya, apakah ia benar-benar tahu maksudnya dan bagaimana menafsirkannya. Altairisa menjawab bahwa ia akan menafsirkannya sebagai seorang alkemis. Banyak orang menganggap mustahil menggabungkan sihir dan alkimia. Namun Master Alchemist menyuruh semua diam, menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil dan dia ingin mendengarkan Altairisa. Altairisa senang mendapat dukungan, tapi tiba-tiba, saya keberatan.